Istiqomah. Iya Bu Ica, terima kasih sudah diundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Bu Ica terdengar jelas tidak? Jelas. Jelas ya? Jelas. Ya, kalau jelas. Mari kita sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Saya mau menunjuk satu orang untuk membuka berdoa. Arsenalita? Ya Bu, Ya, silakan Mbak Arsenalita. sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Arsenalita. Saya ingin selalu mengingatkan untuk kalian tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu 5M. Apa saja 5M? Ada yang tahu? Ada apa? Menjaga jarak. Apalagi menghindari kerumunan, memakai masker, mencuci tangan, dan membatasi mobilitas. Saya cek presensi, yang hadir ada 16, berarti dikurangi 3. Ada 17, berarti ada 14 siswa yang sudah hadir di Gmeet ini. Silakan kalian mengecek di LMS, ada presensi juga, mohon diklik, diisi ya presensinya ya yang di LMS. Kemudian di chat sini silakan mengetik namanya dan nomor absensinya. Saya akan masuk ke pembelajaran, saya izin share screen dulu. Statistika, sebabnya ukuran pemusatan data. Nah, sebelumnya saya mau menyampaikan apersepsi dulu. Untuk materi yang sudah Anda pelajari minggu lalu apa? Masih ingat nggak? Median. Ini saya ingin memberikan motivasi ke kalian untuk manfaat belajar statistika. Untuk apa sih belajar khususnya modus? Nah, di sini saya punya gambar. Mungkin yang perempuan-perempuan tahu ya, ini bedak merek apa. Nah, fungsinya untuk menentukan stok barang penjualan. Ketika kita mau nyetok barang, misalnya saya ini mau jualan ya, jualan bedak ini ya. Nah, saya kan harus tahu yang mana yang paling sering dibeli. Ini ke kompetensi dasar, masih sama dengan pertemuan sebelumnya, ada 3.2 dan 4.2. Bisa dibaca ya. Tujuan pembelajaran. Lanjut ke penilaian. Ada 3 macam penilaian yang akan saya lakukan pada pagi hari ini. Pembelajaran pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, kita masih akan menggunakan problem based learning atau kita singkat dengan PBL. Ini ada tahap-tahap pembelajarannya, ada 5 ya. Bisa disimak. Fase yang pertama yaitu orientasi pada masalah. Yang fase kedua adalah pengorganisasian kegiatan pembelajaran. Fase ketiga, penyelidikan mandiri dan kelompok. Fase 4, pengembangan dan penyajian hasil. Fase 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Mari kita masuk ke tahap yang pertama ya, orientasi pada masalah. Silakan amati materi mengenai modus. Modus itu apa? Nilai yang paling sering muncul. Silakan dibuka LKPD-nya. Sudah dibuka belum? Kemarin sudah saya kirimkan ya. Kalian bisa mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami berkaitan dengan materi mencari modus data tunggal dan data berkelompok. Juga rumuskan masalah awal yang diberikan. Nah, silakan kalian bertanya mengenai permasalahan yang telah saya berikan. Nah, kita masuk ke pengorganisasian kegiatan pembelajaran di fase 2, yaitu pembentukan 5 kelompok kecil, lalu nanti kita akan diskusi kelompok. Nah, silakan di fase 3 saya akan membantu kalian
untuk diskusi menyelesaikan permasalahan dalam mengerjakan LKPD yang diberikan melalui WhatsApp grup kelompok. Silakan kalian melakukan percobaan untuk menyelesaikan soal modus data tunggal dan kelompok sesuai langkah-langkah yang tepat. Silakan kalian diskusi di WhatsApp grup untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Kita pindah ya ke WhatsApp grup. Saya tunggu kirimannya biar bisa saya buka dari sini. Terima kasih kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3 udah. Kelompok 5 udah. Oke, saya pilih Rizal Amar RB untuk presentasi. Modus untuk data tunggal. Tuliskan rasa es krim yang paling disukai atau favorit oleh kamu dan teman-temanmu di kelas 12 IPA yang telah disampaikan melalui WhatsApp group pada kolom berikut ini. Ketemunya berapa Mas Rizal? Ini? Punya 73 semua. Oh ya, 73,77. Oke, terima kasih kepada Mas Rizal Amar Reksabuana yang sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Nah, sebelum kita bahas lagi seperti apa benar atau tidaknya, saya mau tanya dulu nih. Adakah yang berbeda jawabannya? Saya, Bu. Ade. Gimana Ade? Bedanya apa Iya, Ade? Bu, saya. Gimana, Bu? Bedanya apa Ade? Ya, bedanya yang poin apa? Yang apa? Yang data tunggal apa yang data berkelompok? Data berkelompok yang nomor 3, yang hitung modus menggunakan rumusnya, Bu. Ini kenapa? Kan kalau Bedanya di apa? Di yang sebelumnya Bu Ica presentasi itu kan 1 per 1 tambah 10 tadi. kali 2. Ya, Rizal presentasi tadi panjang kelasnya 3. Nah, kalau saya 2, Bu. Oh, Mas Ade panjang kelasnya 2. Jadi hasilnya jelas berbeda ya, pas saat mengalikannya jadinya nanti 2/11. Yang tadi yang Rizal presentasikan itu 3/11. Ya, mari kita sama-sama membahas tentang hasil presentasi teman-temanmu ini. Dan yang mana ya yang benar ya? Oke, kita bahas yang punyanya Ade ini. Perbedaannya ada pada panjang kelas. Mari kita lihat tabelnya. Ade, silakan dilihat Mas Rizal dan teman-temannya yang lain. Mari kita cocokkan ya. Untuk panjang kelas, itu kalian tahu nggak cara ngitungnya? Ada 2 macam cara ngitung. Di sini saya berikan penguatan ya, anak-anak. Kalau mencari panjang kelas adalah tepi atas dikurangi tepi bawah. Berarti yang benar adalah berapa panjang kelasnya? Berapa Mas Ade? 3 ya, Bu. Ya, 3 ya yang benar ya. Jadi hati-hati antara batas bawah dengan tepi bawah. Begitu ya. Gimana? Paham nggak ini dengan penjelasannya Bu Ica? Paham, Bu, paham. Alhamdulillah, terima kasih. Yuk kita beri aplaus dulu bagi teman yang sudah presentasi dan teman yang sudah mengungkapkan pendapatnya. Kita lanjut ke kesimpulan. Kita ambil kesimpulannya yuk bareng-bareng. Saya mau cek siapa ya yang baca kesimpulan. Zahra Amelia.
Iya, Bu. Gimana kesimpulannya? Kesimpulan data tunggal sama dengan datum yang paling banyak muncul. Kemudian modus untuk data berkelompok, modus sama dengan tepi bawah kelas modus, ditambah selisih frekuensi kelas dengan kelasnya, kelas modus dengan kelas sebelumnya, ditambah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, dikali panjang kelas. Terima kasih. Iya, Bu. Terima kasih Mbak Zahra. Yang pertama yaitu modus adalah nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang mempunyai frekuensi terbesar. Rumusnya tadi sudah dibacakan oleh Mbak Zahra. Kemudian jangan lupa ya keterangannya. Sebelum mengakhiri untuk penutup, saya mau tanya dulu nih, ada nggak yang masih bingung? Silakan bertanya kalau ada yang masih bingung. Ya, insya Allah enggak, Bu. Insya Allah enggak, Enggak, Bu. Alhamdulillah. Enggak ya, terima kasih. Sudah ya. Kita masuk ke penutup nih, ke post test. Silakan kerjakan soal yang ada di LMS, dibuka dulu LMS-nya. Ada soal post test. Nanti salah satu contoh soalnya seperti ini. Silakan kalian kerjakan. Saya tunggu waktunya. Ada 4 soal, 15 menit cukup ya. Ya, kita tunggu teman yang lain gimana? Ini ya, ada 4 soal ya. Nanti saya akan cek. Ya, kalau kalian sudah mengerjakan soal post test modus. Sudah, Bu. Sudah ya. Saya ingin kalian juga mengisi refleksi pembelajaran. Ini silakan diisi juga. Bagi yang belum selesai mengerjakan post test, silakan diselesaikan. Bagi yang sudah selesai, maka isi refleksi pembelajaran ya. Sudah, Bu, diisi refleksinya. Selanjutnya adalah rencana pembelajaran minggu depan. Kita sudah belajar di bab statistika ini, yaitu ukuran pemusatan data. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari ukuran penyebaran data. Nah, kita akan belajar ini, ukuran penyebaran data, kuartil, desil, dan persentil untuk data tunggal dan data berkelompok. Seperti apa pembelajarannya? Ya, kita next ya, minggu depan ya. Kita tutup dulu pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa. Siapa nih yang mau pimpin berdoa? Saya cek absen dulu. Siapa ya yang berdoa? Junsi? Ya, baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Junsi. Ya, saya tutup ya pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya. Terima kasih anak-anak. And the rhythm's got you falling behind. Just dream about that moment when you look yourself right in the eye.